Kita kasih naik ada Metra Alfandi. Oke, kita kasih naik Metra Alfandi. Ya, selamat malam Metra Alfandi. Halo Metra Alfandi. Kebetulan aku lagi dalam perjalanan tadi pas lagi stay, bentar lagi aja aku naik lagi. Oh begitu. Ya, Oke, aku lagi jalan ke baik. Pondok nih. Nanti aku naik lagi bro. Oke baik, saya turunkan ya. Saya turunkan. Oke. Ya silakan ya teman-teman ya, silakan ajukan permintaan naik. Mari kita diskusi dengan baik. Ya. Kita kasih naik ada Nasirah. Ya, silakan Nasirah. Halo Nasirah. Selamat malam Nasirah. Oke, kita kasih turun dulu ya Nasirah ya, karena tidak nyambung-nyambung. Kita lanjutkan kembali. Halal dua orang. Karena nggak bisa diskusi, yang dibilangin malah halal-halal darah. Gimana sih? Yang saya katakan salah, emang yang saya katakan fitnah. Yang dikatakan aja fitnah. Oke, kita kasih naik lagi ada sebentar ya. Asrihina. Oke, Asrihina. Iya, Herman saya. Ya, Asrihina Muslim, Bang. Halo Asrihina. Iya, halo Bang. Selamat malam, Apakah Bang. Anda seorang Muslim? Muslim, Bang. Muslim. Oke, silakan nyalakan kamera Anda. Gimana keadaan kami, Bang? Saya kurang paham, Bang. Oh, menyalakan kamera tidak tahu. Oke, saya kirimkan itu undangan, silakan. Iya, Bang. Masuk, Bang. Iya, silakan Bang. Apa yang ingin mau Anda sampaikan? Apa yang ingin mau Anda utarakan? Silakan. Terima kasih topinya. Silakan. Saya mau nanya, Bang. Anda nyimak dari tadi nggak? Nyimak, Bang. Nyimak. Gimana? Apa tanggapan Anda? Biar kita nggak lari-lari dari tema. Saya simpang siur boleh nggak, Bang? Bertanya, Bang. Tapi masuk logika nggak? Simpang siur. Silakan, ya, silakan. Silakan, Bang. Maaf ya, Bang ya. Kita poin aja, Bang. Waktu Tuhan Abang dibunuh oleh ciptaannya sendiri, Bang. Saya mohon maaf ya, Bang ya. Bertanya kasar sih, Bang. Begitu kan, Bang, logikanya, Bang. Tuhan Anda aja diracun sama Anda nggak mempersalahkan itu gimana? Ketika Tuhanmu diracun oleh wanita Yahudi, kenapa kamu tidak berpikir? Saya nggak pernah, Bang, asumsi, Bang, bahwa Rasul itu maha kuasa maupun Tuhan saya. Siapa yang bilang Rasul maha kuasa? Kalau Yang bilang Muhammad maha kuasa siapa? Saya takut lebih dulu asumsi kalau Abang salah asumsi. Bang. Lebih dulu asumsi, Bang. Bang, sekarang apakah Anda pernah dengar ulama-ulama Anda, pendebat-pendebat Muslim Anda mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob kalian? Pernah dengar gak itu? Enggak, Bang. Enggak pernah dengar. Mau dengar? Mau dengar atau takut mendengar? Saya nggak takut, Bang. Itu Oke, hal biasa. baik Itu ya, saya orang perdengarkan. biasa. Saya perdengarkan. Itu orang jual beli agama itu, Bang. Bagaimana ini? Bang, Anda tidak pernah dengar ustadz-ustadz pendebat-pendebat Anda mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Mau dengar bahwasanya mereka mengakui bahwa Muhammad itu Robnya? Saya perdengarkan. Saya diciptakan dari anak mualaf, Bang. Anak mualaf, Bang. Kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. No.
jual beli itu bang. Kenapa kamu mempertanyakan Rob kami dibunuh? Bagaimana logikamu? Robmu dibunuh saja logikamu nggak jalan. Enggak, bang. Kenapa Ini, Bang, logikamu nggak jalan? Sampai sekarang masih Robmu meninggal di dalam kubur. Anak dari hasil mualaf ini bang. Oke, Anda ngerti Al-Quran? Minim bang. Minim, ya di bawah saja. Kalau minim di bawah saja. Minim aja kamu nekat. Wahai Muslim, kalau kalian bertanya, ketika Yesus Tuhanmu, iya. Ketika Yesus mati bagaimana? Kamu mempermasalahkan. Ketika kami mengimani bahwa Tuhan kami mati, Rob kami meninggal dan bangkit, ya nggak meninggal doang. Kalau meninggal doang sama kami dengan kamu. Ketika kamu mempertanyakan itu, kamu buat itu jadi masalah. Lalu bagaimana dengan Robmu yang sampai sekarang masih di kuburan? Bagaimana dengan Robmu Muhammad yang masih di kuburan? Gitu loh. Silakan, ayo naik ke sini. Nekat yang nyata kamu. Ayo, silakan. Yoni Hardin. Mempermasalahkan Rob kami. Yesus. Bang, Robmu saja disalib. Yesus aja disalib. Gimana itu bang? Robmu Muhammad diracun gimana? Ya, Bang Yoni Hardin Lase, Muslim bang. Ya, saya Kristen ya. Jadi ada yang ku sampaikan dikit aja Bang Edis. Muslim bang. Ya, kalau ada saudara-saudara dari Muslim, ya kadang-kadang mengatasnamakan mualaf lah begini ya. Jadi alangkah baiknya jujur aja. Kalau nggak mualaf jangan katakan mualaf. Ataupun ada yang bertanya balik lagi yang nggak murtad. Ketika naik di atas komal Bang Edi ngomongnya murtad, mualaf lah begini. Untuk apa berbohong? Apa memang benar Ada kata Edi? Muhammad bang. Iya, ada pengajaran dalam 3 hal boleh berbohong gitu loh. Jadi artinya gini, menjawab dengan legowo dengan kejujuran itu memang pahit, tetapi harus ditelan menurut saya ya. Soalnya dari sekian jam dari sore tadi sampai malam ini tetap saya ikutin, kagak ada kejujuran dalam menjawab. Itu aja sih Bang Edis. Yang penting kebenaran berpihak untuk Bang Edis dan lanjutkan. Tuhan Yesus memberkatimu. Segala kalau ada berkah bagi kami pasti kami kasihkan. Dan ini namanya mensupport, bukan dalam bentuk kami menyupport kamu Bang Edis menghujat agama lain, enggak. Ini adalah keterbukaan semuanya. Keterbukaan yang kami dukung bahwa selama ini adalah kita dibungkus terus dengan kalimat-kalimat dusta gitu loh. Ketika ada Bang Edis, saya juga bersyukur. Saya juga Bang Edis mempelajari selama ini apa yang menjadi Bang Edis yang utarakan terus menerus. Dan saya ya Bang Edis, ya mohon maaf, saya mempelajari semuanya ke mereka. Ini kusiapkan untukku. Jadi nih siapkan untukku. Belajar. Dan ini pun Kristen saja belajar. Ini yang Muslim suruh buka Quran ini nggak mau. Jadi artinya ini orang pesantren yang bagi sama aku nih. Jadi saya belajar, bukan saya belajar dalam menghujat, bukan. Mana yang tertulis kita katakan, itulah yang tertulis, itulah kebenarannya. Yang penting menjawab bukan takia. Kayak tadi sore saya dengar ya, Bang Edis menanyakan sesuatu hal. Apakah itu Tuhanmu apa tidak? Jawabannya katakan iya, katakan tidak. Jangan bertakia gitu loh. Soalnya di dalam hal ini, kalau memang kamu katakan tidak benar, nggak ada hukuman bagi kamu. Yang penting kamu termakan yang namanya boleh 3 hal dalam berdusta. Betul. Jadi artinya kita support, kita ini selagi saya punya semuanya Bang Edis, saya support kamu demi terbuka pikiran kita semuanya. Dan bahkan saya juga ikut belajar Bang Edis. Terima kasih. Itu aja menurut saya Bang Edis. Oke, begitu Bang Yoni ya. Kita berikan kesempatan kepada lain. Selamat malam Bang Yoni. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai jumpa. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Ya, begitu ya teman-teman ya. Yang Kristen saja baca itu, Qurannya dibaca. Ini yang Muslim datang ke sini suruh baca Qurannya. Setengah mati. Buka Quranmu, bukainlah. Tolong bukain.
Tolong suapin, tolong tunjukin ke mata saya. Gitu. Ketika saya bilang begitu, mereka malah marah. Ayo, silakan, yuk, silakan. Saya beri kalian kesempatan ya, yang muslim. Apalagi tadi yang yang bilang ini apa? Musuh SDM rendah. Inbox saya dia. Kamu live jam berapa katanya? Saya sudah live, kamu nggak naik-naik. Alasan saja. Dia inbox saya, teman-teman. Kamu live jam berapa katanya? Biar kita diskusi. Sampai sekarang nggak nongol. Ya nongol. Itulah. Ya silakan. Musuh SDM rendah, kau jangan intip-intip. Oh, saya sudah siaran, kamunya tidak naik-naik. Oke, kita kasih naik tadi yang turun, Metra Alfandi. Yuk, Metra Alfandi. Silakan, Metra Alfandi, Muslim Bang. Muslim bro. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi dengan baik, silakan. Metra Alfandi. Oke. Gelap-gelapan lagi. Ini bagaimana? Apakah ini Anda mau naik ke sini atau berani atau tidak diskusi? Berani dong bro, tunggu sebentar. Mana kameramu? Wah ini. Oke, Metra Alfandi Ya, bro. Muslim ya. Muslim bro. Muslim. Ya, silakan. Apa yang ingin mau Anda utarakan? Silakan. Ya bro aja lah, apa yang mau bro utarakan nih? Dari tadi Anda bukannya sudah nyimak? Ya saya justru bingung aja cara berpikir bro itu muter-muter, cuma untuk orang awam bisa dibodoh-bodohi. Oke, Muhammad itu rohmu Contoh, bukan? orang berperang kok boleh pakai pedang, yang betul aja. Orang berperang nggak mungkin sama bro, dikasih pipi kanan lalu tampar pipi kanan kasih pipi kiri, kan nggak mungkin. Dulu, coba sinyalmu bagusin dulu, baru naik ke sini lagi. Sinyalmu bagusin dulu, ayo. Baru naik ke sini lagi. Kita sakit kepala, teman-teman. Kita udah pengalaman kalau ngobrol dengan orang yang sinyalnya nggak jelas begitu, teman-teman. Kita ngobrol, suara kita tuh ditangkap dia 5 detik kemudian. Jadi kita capek ngomong sama kayak begitu. Coba ya, teman-teman, pastikan sinyal Anda baik ya, supaya kita bisa diskusi dengan baik. Oke, teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada sebentar. Sabar ya, teman-teman ya. Mana ini? Musuhnya SDM rendah ini tidak nongol-nongol ini. Padahal dia inbox saya loh. Mana dia tidak nongol? Oke, kita kasih naik ada Pangeran Keling. Pangeran Keling. Ya, silakan Pangeran. Ya, Muslim Bang. Pangeran. Pangeran Kelinci. Oh, Pangeran. Iya, Pangeran selamat Kelinci, malam, Muslim, Abang. Hah? Selamat malam. Muslim, Selamat malam, Abang. Selamat malam, Abang. Selamat malam. Abang Muslim? Ya. Saya mualaf, Bang. Mualaf. Iya. Ya, coba Bang ditaruh dulu HP-nya yang bagus biar kita diskusi, Bang. Taruh Baik, HP-nya yang baik, bagus. Gitu. Biar kita enak diskusinya. Jadi gini, Abang. Banyak sikit-sikit begini gitu loh, Bang. Jadi gini, Bang. Silakan. Saya akhir-akhir ini mulai goyah, Bang, tentang agama Islam. Karena saya kan tahu sendiri, Bang, saya agama Katolik, Bang. Asli pertama kali saya agama Katolik. Ya. Banyak saya dengar orang-orang Katolik banyak yang mualaf, Bang. Iya, karena istri, Bang ya. Oh, karena istri. Abang nikah sama perempuan Muslim, kemudian abang. Iya, betul, Bang. Yang saya akhir-akhir ini mengikuti Abang terus. Ya, 1 bulan ini saya ikutin Abang terus.
Saya tadi malam mimpi bang, mimpi bahwa Bunda Maria itu sama Yesus itu datang bang sama saya dalam mimpi saya. Sampai saya mengucapkan atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kan saya mengikuti kembali lagi ajaran saya yang seperti dulu lagi. Yang saya tidak senang terhadap Islam, jujur saya ini saya kutuk keras ya tentang Islam. Islam itu mengajarkan tentang ajaran-ajaran yang keras, ya. Kalau mereka menentang Allahu Akbar itu pasti ada kekerasan dan tidak kriminal pasti ada di situ bang. Ketika mereka mengucapkan Allahu Akbar. Iya betul bang, betul. Dan saya pingin bang, kenapa saya jadi mualaf kok tadinya katanya agamanya Islam itu makmur, Islam itu begini. Saya ikutin bang. Akhirnya goyah bang, sampai saya ngomong sama istri saya goyah sudah iman saya. Kenapa? Ajaran Islam itu, apakah ada ustadz bilang begini, Kristen itu abad yang sekian, ya. Ternyata Kristen itu abad yang pertama, bukan abad yang 500 tahun yang lalu. Itu loh. Makanya saya itu goyah bang, goyah. Saya pingin abang biar saya mau balik lagi, saya mau balik. Jadi gini demi bang, Allah Taala atau demi Tuhan, demi Tuhan Yesus, saya mau pingin balik lagi ke agama saya. Saya nggak mau lagi. Oke. Jadi begini bang ya, ketika Anda menjadi seorang Muslim yang menguasai diri Anda, yang bertempat di hati Anda, berdaulat di hati Anda itu Allah dan Muhammad. Betul? Betul bang. Iya. Makanya Anda melakukan keinginan-keinginan mereka. Apa keinginan-keinginan mereka itu? Salah satunya memerangi manusia, memerangi orang-orang tapir. Mengatakan orang-orang tapir yang tidak mengikut mereka dikatakan tapir. Dan wajib diperangi. Nah, dan saya tidak bang, saya tidak setuju itu. Kenapa itu masa mengucapkan aku cerai sama kamu terus tiba-tiba besok udah cerai, nanti kawin lagi sama itu, yang aku nggak suka bang. Itu memang ajaran agama Islam memang gitu bang, mau gimana? Jadi ada istilah talak begitu kan? Ya memang seperti itu ajaran agama Islam. Makanya baru saya sebatas ngucap aja saya mau cariin kamu, langsung besok udah pada keluarganya pada datang ke rumah bang. Demi Tuhan bang, intinya yang mau saya utarakan sama abang gini, gantilah yang bertahta di hatimu itu dari Muhammad menjadi Yesus. Ketika Yesus bertahta di hatimu, ketika Yesus menjadi raja di dalam hidupmu, maka kamu akan melakukan apa yang Yesus perintahkan, untuk mengasihi sama manusia seperti dirimu sendiri, ya kan? Untuk jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kalau Muhammad yang menjadi raja di dalam hatimu, yang berkuasa di dalam hatimu, yang memerintah dalam hatimu, nanti abang seperti tadi berpekik-pekik Allahu Akbar. Dan kalau orang pekik-pekik Allahu Akbar biasanya mukul bang. Ya biasanya mukul itu. Gini bang, saya satu ada ceramah ya bang, ceramah ini bang, saya jujur. Allah itu, Muhammad itu adalah Rob ya, dikatakan jangan kamu menduakan Allah, Muhammad. Nah gitu kan. Saya bilang gini dalam pribadi saya bang, masa ada orang sholat kok tendang-tendang pantatnya bang, pas sholat Jumat bang ditendang pantatnya bang. Itu yang bikin saya, aduh ini gimana orang masa orang itu tidak terlalu esensial bang Pangeran Kelinci. Yang ingin saya sampaikan begini, kalau Anda menjadi orang Islam yang menjadi raja di dalam hatimu, yang mengendalikan hidupmu itu adalah seorang manusia yang bernama Muhammad. Nah makanya saya mengundang Anda untuk menyingkirkan Muhammad di dalam hatimu.
Ya pasti bang. Diganti Pasti. dengan Yesus seperti itu. Itu saja bang. Mulai dari hal yang paling sederhana seperti itu, baru nanti yang lebih dalam lagi seperti itu bang. Saya makanya saya ikutin abang terus 1 bulan ini kan. Sampai saya tadi malam mimpi bang. Jadi mimpi datang itu Bunda Maria, Yesus, sampai saya mengucapkan agama saya yang seperti dulu. Saya mengucapkan, tiba-tiba ada sinar bang ya. Demi Tuhan saya tidak bohong. Tapi demi Tuhan itu jam 2:30 pagi bang. Saya bangun terus saya sembahyang tidak sesuai dengan agama yang saya anut, agama Islam, tapi intinya gini bang, yang mau saya sampaikan begini, kita poinnya sudah nangkap, yang saya maksudkan begini, ini info juga ya teman-teman ya, yang inbox saya itu, yang mualaf kembali lagi ke Kristen itu banyak sekali, cuman mereka menyembunyikan diri bang, mereka nggak berani, entah takut sama suaminya lah, takut sama istrinya lah, seperti itu. Demi Tuhan bang, demi Tuhan, memang agama Islam keras bang, agama Islam keras. Ya. Ketika kita mengatakan Yesus adalah Allah kita, itu mereka langsung besok itu teman saya itu, oh kamu Islam KTP, kamu gini. Jadi saya itu dikucilkan bang. Saya dikucilkan, saya direndahkan seperti itu. Jadi saya bilang, ya terserah kamu, saya bilang. Ya, agama itu aja bang Pangeran, intinya pesan saya cuma satu. Ya, bagaimana caranya? Buanglah dahulu Muhammad dan Allah dari dalam hatimu. Tinggalkanlah ajaran Muhammad dan Allah. Gantilah mereka dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti itu. Udah pasti. Amin, amin. Itu ya bang Pangeran ya. Kita undang muslim yang lain dulu ya. Abangku. Selamat sukses malam. Terima kasih bang. Itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman muslim, kalian jangan bangga-bangga dulu mualaf-mualaf. Jadi dibilang katanya settingan katanya. Yang settingan itu yang udah pakai jilbab, ya kan? Udah pakai mukena, udah muslim disuruh syahadat. Itu yang settingan. Wah, udah muslim suruh syahadat. Banyak kayak begitu. Kemarin Donditan diskusi sama Pak Esra Soru. Di dalam sela-sela diskusinya itu ada muslimah. Udah jadi Islam setahun yang lalu, disuruh mualaf. Main mualaf-mualafan. Ya, ayo silakan. Muslim lagi. Ajukan permintaan naik. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik. Terima kasih teman-teman yang mensupport saya ucapkan terima kasih ya teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, kalau teman-teman ingin mensupport saya, suka dengan channel ini, teman-teman bisa mampir ke profil saya ya. Nih. Kalau teman-teman klik profil saya, begitu. Teman-teman nanti akan melihat di situ ada link untuk kolektor. Ada tanda panah ke bawahnya. Di situ ada link YouTube saya. Klik saja link YouTube itu, nanti teman-teman mampir. Ini juga saya siarkan di YouTube saya, teman-teman ya. Saya siarkan di YouTube saya. Ini ada yang komen, tetapi saya tidak bisa pin karena kebut sekali kolom komentarnya, teman-teman. Ya, ini yang komen itu terlalu kencang. Jadi gimana? Saya nggak bisa ini. Oke, saya pinkan dulu ya. Nah itu teman-teman. Nah itu ada tulisan dari teman kita Jun ya nih. Kalau teman-teman mau berkolektor, ini ada Rumah Apologet Kristen, teman-teman bisa support di sini ya. Nah ini banknya, ini nomornya teman-teman. Nah ini teman-teman, silakan tangkap layar, screenshot. Teman-teman kalau mensupport pendirian Rumah Apologet di sini. Kenapa teman-teman kita perlu Rumah Apologet itu? Karena Rumah Apologet itu akan kita gunakan untuk seperti ini. Makasih Bang Nur Hasan, makasih Bang Nur Hasan tuh. Namanya udah Nur Hasan tuh. Nur Hasan. Oh ya, saya bernostalgia lagi ya teman-teman ya. Saya bernostalgia. Teman-teman tahu nggak teman-teman? Ya ini kan saya buka nih untuk kolektor Rumah Apologet nih. Nah bulan, aduh saya lupa bulannya. Jadi suatu waktu itu gini teman, pagi-pagi ketika saya ke kamar mandi, seperti lagu Jamrud ya. Waktu mandi sambil nyanyi. Bunyilah rekening itu teman-teman, bunyi, ting, gitu kan bunyi. Nah ketika bunyi teman-teman, tahu nggak yang saya lihat apa?
Namanya itu MOCHMOD, Muhammad. Puji Tuhan dalam hati saya. Muhammad mensupport pendirian rumah apologet. Itu hal yang paling menurut saya luar biasa dan sangat berkesan, teman-teman. Ya, Muhammad itu namanya asli MOCH. Itu mustahil, itu kareste. Mustahil. Artinya apa? Yang namanya Muhammad pun yang nonton channel saya ini, setelah dia nonton channel saya, dia berubah menjadi pengikut Yesus. Itu teman-teman, itu fakta itu teman-teman. Itu sangat berkesan sekali di hidup saya. Sangat berkesan. Bukan salah kirim. Bukan salah kirim. Kalau orangnya nonton itu dia menjadi saksi dan dia tahu bahwa yang saya katakan itu benar. Pagi-pagi pada waktu itu. Ya kan? Bunyi, itu siapa ini? Saya lihat Muhammad. Wah, luar biasa, ya. Muhammad. Ya, silakan Muhammad yang lain. Masih banyak nih Muhammad yang lain. Oke ya, kita kasih naik ada. Sebentar, kita kasih naik muslimah sebenarnya loh. Saya pengen itu ya. Coba yang muslimah mana ini? Kok tidak keluar? Bagaimana ini? Oke, kita kasih naik ada Harahap Adindo. Ya, selamat malam Bang Harahap. Bang Harahap. Oke Bang. Ya, Muslim Bang. Muslim Bang, Muslim. Ya Bang, silakan yuk diskusi dengan baik, silakan. Silakan Bang. Nyalakan kamera. Mana kamera. Oke. Sudah bisa Bang menyalakan kamera? Itu sudah saya bantu. Oke, sudah bisa Bang, sudah bisa. Oke, terima kasih Bang. Selamat malam. Kenapa Abang gelap-gelapan? Jangan gelap-gelapan Bang, coba. Udah terang ini Bang, udah terang ini. Bukan, maksudnya putar angle-nya supaya saya tidak melawan. Gitu Bang. Ya silakan Bang. Apa mau Abang sampaikan? Silakan Bang Harahap. Yuk. Nah, di sini Bang ada dibilang Nabi Muhammad itu adalah Tuhan, kan gitu Bang? Iya, secara kaidah bahasa seperti itu. Itu apanya, sumbernya dari mana Bang cari itu Bang? Sumbernya dari Al-Quran. Ayat mana itu Bang? Oke, Abang ada Al-Quran di situ. Soalnya orang Muslim malas baca Al-Quran, makanya nggak tahu itu. Ada. Oke, coba. Kalau bisa Abang taruh dulu HP supaya Abang tenang. Jangan dipegang-pegang, pegel nanti tangan. Nanti takutnya nggak pulang lagi tuh tangan. Nah, kalau tangan begini terus gimana? Nggak balik-balik lagi nanti. Coba. Taruh dulu. Oke, Bang. Ada di situ tripod atau apa penjepit kah? Begitu. Oke, wes Bang, wes. Oke, coba bukakan Quran surat yang ke-45. Saya tahu Abang tidak ngerti nama-nama surat, makanya nomornya aja. Nomor yang ke-45, ayat yang ke-23. Coba. Ya kan? Oke Bang. Quran surat ke-45 atau surat Al-Jadsiyah. Betul. Ayatnya yang ke-23. Tahukah kamu Nabi Muhammad orang yang menjadi hawa nafsunya? Coba dibaca lagi Bang. Dibaca lagi. Tahukah kamu Nabi Muhammad orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan dibiarkan sesat oleh Allah dengan pengetahuannya. Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah? Apakah kamu wahai manusia tidak mengambil pelajaran? Baik. Di situ Bang ada kata-kata orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, betul nggak? Betul. Jadi orang itu mempertuhan apa? Meninggal dunia. Siapakah yang dipertuhan oleh orang-orang itu Bang?
Nggak ada di sini bahasa mempertuhankan. Coba baca Nabi lagi Muhammad. Tidak ada, baca Bang. lagi Tidak ada, pelan-pelan. Bang. Baca pelan-pelan, Ini, Bang. ini tafsirnya. Jangan sampai kita tafsirnya salah dulu, Bang. menafsirkan, Jangan Bang. tafsirnya, Qur'annya. Abang tidak puas dengan Al-Qur'an? Iya. Sebentar. Apakah Abang tidak puas dengan Al-Qur'an? Saya puas. Oke. Di dalam Al-Quran tersebut dikatakan tidak bahwa ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Oh iya, ada. Oke, coba. Berarti siapa Tuhannya orang-orang itu? Oh, abang salah itu, Bang. Bukan begitu pengertiannya, Bang. Coba Anda baca dulu tafsirnya, silakan. Coba Anda baca tafsirnya, silakan. Oke, Bang. Enggak, gini aja, Bang. Aku ada yang mau saya tanyakan. Sebentar dulu, kita selesaikan dulu. Ini gimana? Abang kan mau tahu bagaimana Muhammad itu Tuhannya orang Islam. Mau tahu kan? Enggak. Itu tuh. Nanti kita bahas yang itu. Ini saya ada satu pertanyaan, Bang. Saya ada satu pertanyaan sama Bang. Biar kita fokus. Coba kita selesaikan dulu satu pokok bahasan sampai tuntas. Mau? Betul, Bang, tapi itu potongan ayat. Oke, coba dibaca sampai penuh, dibaca sampai penuh. Panjang ini, Bang, panjang. Habis waktu kita. Kok habis panjang, waktu banyak, panjang. Waktu kita panjang. Jangan khawatir, masih banyak waktu kita. Bila perlu nanti kita tambahin lagi. Silakan. Bang. Bang, kasih aku sekali bertanya sama Bang. Katanya mau tahu bagaimana Muhammad itu Tuhannya orang Islam. Mau dikasih tahu tapinya takut dan ngelek. Gimana, Bang? Iya, itu Bang, tafsiran. Di ayat kalau kita itu berbicara tidak mengenai orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Betul. Berarti siapa Tuhannya orang-orang itu? Ini ayat ini, Bang. Ayat ini menjelaskan siapa Tuhannya mereka? Enggak ada di sini dibilang Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Enggak ada, Bang. Bukan Muhammad di situ yang dibahas. Di situ bukan bahas Muhammad. Di situ membahas orang-orang yang mempertuhan hawa nafsu, betul nggak? Betul. Nah, berarti siapa Tuhannya orang-orang itu? Tuhannya orang-orang itu siapa? Hawa nafsu. Oke, baik. Apakah hawa nafsu itu maha pencipta, Bang? Gimana? Apakah hawa nafsu itu maha pencipta? Bukan. Apakah mereka berdoa kepada hawa nafsu? Tidak. Tapi tetap saja Allah mengatakan mereka mempertuhan hawa nafsu, betul? Betul, itu adalah orang-orang yang sesat, Bang. Oke, pertanyaan saya begini. Kenapa mereka disebutkan oleh Allah, dihukumi oleh Allah sebagai orang-orang yang mempertuhan hawa nafsu? Karena apa? Karena mereka sesat. Mereka sesat pasti. Tetapi perbuatan apa yang mereka lakukan terhadap hawa nafsu itu sehingga disebut mempertuhan hawa nafsunya? Mau saya bantu? Penglihatan. Itu penglihatan dan menutup penglihatannya, Bang. Iya, perbuatan apa yang mereka lakukan terhadap si hawa nafsu itu sehingga mereka disebut mempertuhan hawa nafsu itu? Perbuatan serakah. Serakah lah, tahapan lah, pokoknya perbuatan yang saya bantu. Mereka karena mereka tahluk, mereka dikuasai, mereka dikendalikan oleh hawa nafsunya tersebut. Setuju? Aku jadi bingung ini, Abang. Mulai bingung dia. Ini Abang bilang. Mulai dia bingung. Muhammad itu adalah Tuhan. Sebentar, nanti ke situ, nanti ke Muhammad. Kita beresin, Bang, cepat aja. Bang, saya sedang kita kayak gini, Bang. Untuk mengerti sebuah definisi mempertuhan. Kalau kamu tidak mengerti definisi mempertuhan, kamu tidak akan menyimpulkan Muhammad itu Tuhanmu. Karena maksud mempertuhan di dalam pikiranmu menganggap dia sang pencipta. Menganggap bahwa dia sang pencipta. Menganggap bahwa dia maha kuasa. Kalau itu pengertian definisi mempertuhan, memang Muhammad, kamu tidak mempertuhan Muhammad. Karena bukan itu definisi mempertuhan yang dimaksud Al-Quran. Al-Quran aku yang membahas ini, Bang. Sebentar. Bang, Al-Quran berkata tentang adanya orang-orang yang mempertuhan hawa nafsu. Setuju? Iya, itu adalah orang-orang yang sesat. Hawa nafsu menganggap hawa nafsu sang pencipta?
Enggak lah. Enggak. Apakah mempertuhan hawa nafsu adalah berdoa kepada hawa nafsu? Enggak. Tetapi karena mereka menaklukkan diri kepada hawa nafsu mereka, mereka dikuasai oleh hawa nafsu mereka, mengikuti hawa nafsu mereka, betul? Ya. Nah, baru mulai paham dia mempertuhan. Baik, saya tanya kepada Anda, sebagai seorang muslim yang sejati, wajib tidak kamu berbuat demikian kepada Muhammad? Kamu wajib menaklukkan diri kepada Muhammad, membuat dirimu patuh, taat, tunduk, mengikuti Muhammad. Wajib tidak kau berbuat seperti itu? Enggak lah. Enggak. Bang, itu dia aja. Enggak. Dia adalah seorang nabi yang membawa ajaran. Sebentar. Gimana kalau saya Ajarannya, Bang, yang buktikan bahwa saya kamu ikuti. wajib menaklukkan dirimu kepada Muhammad? Nah, coba. Oke, baik. Buka Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Silakan. Abang bawaku lari kemana-mana ya. Jadi bingung aku ini, Bang. Ya jangan bingung-bingung. Biar saya kasih tahu bahwa Muhammad itu bagimu adalah suatu ilah. Dia harus kau jadikan ilahmu, yang kepadanya kamu harus menaklukkan diri. Gimana? Al-Ahzab berapa tadi? Al-Ahzab ayat 36. Dan banyak ayat-ayat lain nanti. Saya tunjukkan kepada kamu. Ketika kamu menaklukkan dirimu kepada hawa nafsumu itu menjadi ilahmu. Kata Al-Quran. Hawa nafsumu itu menjadi Tuhanmu. Karena kamu ngikutin dia, menaklukkan diri kepada dia. Nah, kamu sebagai muslim, kamu menaklukkan diri kepada manusia yang namanya Muhammad. Nggak percaya, saya tunjukin kamu nanti biar sadar kamu. Enggak, Kamu gini aja, bilang Bang. kamu nggak menaklukkan diri kepada Muhammad, Neka. Enggak, Silakan. aku taklukkan diri kepada Muhammad. Ngapain, Bang? Dia itu manusia. Dia justru Dia karena adalah itu. manusia. Justru karena Muhammad sudah manusia dalam kubur, kamu kok menaklukkan diri kepadanya. Bang, satu pertanyaan, Bang. Ya, Biar clear silakan. aku, Bang. Biar turun aku. Satu pertanyaan. Buka dulu surat Al-Ahzab 36. Bang, kasih tunjuk sama aku satu ayat di Bible yang mengatakan aku adalah aku adalah Isa, aku adalah Tuhan. Ya, aku adalah Tuhan. Maka sembahlah aku. Kalau ada ayat itu, Bang, kalau ada ayat itu, aku baru mengakui agama Kristen, Bang. Aku bukan nggak mengakui Kristen. Ya, aku akan menghargai Kristen. Ya, tunjukkan satu ayatnya, Bang. Aku adalah Yesus atau Isa. Aku adalah Tuhan, maka sembahlah aku. Ada Bible-mu di situ, Bang? Ada Google-ku, Bang. Biar aku googlekan aja. Coba buka Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-13, Bang. Silakan. Siapa yang ciptakan Bible? Itu aja. Baca, Bang, sudah ketemu? Oke. Lagi di searching. Oke, Bang. Baca, Bang. Baca di situ. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Siapa yang ngomong Dan di situ, Bang? katamu nggak tahu siapa yang ngomong ini, Bang. Yohanes sudah. Yang ngomong kamu menyebut aku guru dan Tuhan, siapa yang bilang di situ, Bang? Siapa di sini? Inilah, Bang, makanya, Bang, bacalah setidak-tidaknya barang sekali dulu baru naik diskusi. Abang kasih referensi. Aku nggak pernah buka Bible, cemana? Ya, di situ Yesus berkata, oke, nggak apa-apa lah, kita ngobrol sama orang awam, karena orang Islam pada awam semua, nggak apa-apa. Di situ Yesus berkata, Bang, di dalam Yohanes 13 ayat 13, apa perkataan Yesus di situ? Bacakan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jelas. Mana yang menyatakan? Jelas. Nah, sekarang kembali kepada itu ayat yang tadi di dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Silakan.
Buka Al-Ahzab 36. Bang, jangan gelap-gelapan, Bang. Nanti jadi nabi Bang nanti. Udah terang ini, Bang. Udah terang ini. Gelap. Itu tergantung aja, Bang. Jangan ngelawan lampu. Gelap. Nanti jadi nabi. Kalau jadi nabi nggak apa-apa. Yang penting jangan perempuan-perempuan boleh menyerahkan diri kepada. Nanti Anda jadi saingannya Muhammad. Silakan. Karena Muhammad dalam Quran itu begitu, Bang. Perempuan-perempuan boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad. Nanti Abang jadi saingan Aku baca, Muhammad Bang, ya. nanti. Aku baca, Bang, ya. Nah, silakan. Tidaklah pantas bagi mukmin dan mukminat apabila Allah dan Rasulnya tetap menetapkan suatu ketentuan. Akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Oke. Jadi menurut ayat itu, Bang, kalau di situ Allah dan Rasulnya Muhammad sudah menetapkan satu ketetapan, bisa kau bantah, Bang? Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti wajib tidak kau menaklukkan diri kepada yang dua itu, Allah dan Rasulnya? Oke. Iya. Makanya aku bilang, Bang, kamu itu, Bang, ilahmu itu dua, Allah dan Muhammad. Ilah yang nyata, yang zohir itu ya Muhammad itu. Makanya, Bang, begini, Bang, kalau Anda menaklukkan diri kepada hawa nafsu, taat, tahluk Anda kepada hawa nafsumu, berarti hawa nafsumu itu jadi ilah nggak bagimu, kata Al-Quran. Enggak jadi lah, Tuhan Bang. nggak di hawa nafsumu itu? Kan menurut Al-Quran? Enggak. Sejak kapan kita mentuhankan hawa nafsu? Surat Al-Jatsiyah 23. Di dalam surat Al-Jatsiyah nomor 23, pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Bukan menjadikan hawa nafsunya sang pencipta. Begitu juga ketika kamu menjadikan Muhammad sebagai Tuhan, bukan membuat Muhammad jadi sang pencipta, tetapi membuat Muhammad sebagai sosok yang mengendalikan hidupmu. Bang, gini bang. Pendalaman Quran. Oke, sekarang saya tanya dulu. Di sini ada bang. Pelan. Orang yang menaklukkan diri kepada hawa nafsunya, sehingga dia dikontrol oleh hawa nafsunya. Kata Allah, orang itu mempertuhan siapa? Mempertuhan. Jadi, kalau Anda membuat dirimu dikendalikan oleh iblis, oleh setan, mencuri, berangkat mencuri. Berzina, berangkat berzina. Siapa yang kau jadikan sebagai ilahmu? Kata Al-Quran. Bingung aku apa yang bingung. Makanya saya bilang, Bang, kalau memang orang belajar agama itu ada level-levelnya. Ada level yang level dasar, ada level yang level dalam. Ini Anda saya ajak udah level dalam. Menurut Al-Quran, Bang, orang yang berbuat seperti itu mempertuhan hawa nafsunya. Nah itu dia, udah sejak kapan ada Tuhan hawa nafsu, Bang? Udah lain. Al-Jatsiyah 23, gimana sih ini orang nih? Surat Al-Jatsiyah nomor 23. Barusan dibaca tadi kok udah lupa. Oh ya lupa, dia Islam, pantesan. Coba baca lagi surat Al-Jatsiyah 23 tadi. Udah bingung aku, Bang. Aku perdalam dulu lah ya. Nanti aku balik lagi lah. Bagus kayak begitu, Bang. Perdalam dulu lah, Bang. Besok aku naik lagi. Itu lebih baik ketimbang Anda jadi orang tukang ngeyel. Ya? Seperti itu? Oke. Ah, sebelum Anda turun, ganti Tuhan. Jangan menuhankan Muhammad, tapi tuhankanlah Yesus. Jangan kau buat Muhammad berkuasa dalam hidupmu. Harus kau buat Yesus berkuasa dalam hidupmu, supaya kau tidak berangkat ke Arab nyumin batu. Oke? Oke, yang sederhana-sederhana aja. Kalau berat-berat nanti abang nggak nyambung. Oke, terima kasih, Bang. Selamat malam. Gak usah tinggi-tinggi dulu kalau ngomong. Ini sederhana-sederhana aja. Ya, ayo silakan. Kita kasih naik lagi, ada Bang Erik. Wah, mudah-mudahan dia lagi nggak Karena sama kau dulu ya, babi. Ya, silakan nyalakan kamera Yesus kan.
Nyalakan kamera. Kau jawab dulu, kau jawab. Jangan kau marah. Kau belum jawab pertanyaan aku. Kau belum jawab pertanyaan Kamera aku. nyalakan. Tuhan kau siapa? Ya Kamera oke, nyalakan oke, dulu. ya. Ya oke, kamera. Baik. Tuhan kau siapa? Oh, lagi nge-grab Tuhan lagi kau kan? siapa? Ini nge-grab lagi. Ya Tuhan kau siapa? Yesus kau enggak pas apa tuh? Yesus. Yesus kau Tuhan kan atau tidak? Ku tahu sama kau. Pelan-pelan, jangan Ya. kesurupan. Ya, kau jawab dulu. Kau jawab Jelas dulu. dong. Kau jawab dulu. Kami orang Ya. Kristen. Yesus itu kau Tuhan kan atau tidak? Jelas dong, wajib. Oh, yakin kau? Kami harus Karena kau dikasih Yesus. koin. Kalau kau nggak Nah, dikasih koin, ketika kami- kau nggak menuankan Yesus. Karena banyak Kristen-Kristen longor. Penyembah manusia, makan babi. Kau tolong-tolongi mereka. Kesetanan, saudara-saudara. Kenapa? Kenapa kau kesetanan begitu, Erik? Kenapa kau, Edis? Gini aja, Siapa Erik. Tuhanmu? Gini aja, Berani Erik. kau mengatakan Kalau- tiada Tuhan kalau selain kamu- Yesus? Kalau kamu berani mau dengan nggak kau? saya Berani nggak tunggu kau? kamu Oke, nanti setelah santai. kamu turun dari mobil Oke. ya, supaya kau Oke, konsentrasi. santai. Oke. Nanti kalau kau udah turun dari mobil, kau datang lagi kemari. Siapa Kau nama? gelap-gelapan mukamu kayak gelap. Yo, silakan. Kita kasih naik ada arti cinta yang sesungguhnya. Ya, selamat malam Arti. Selamat malam. Ternyata pria. Selamat malam Bang Adi. Ya, silakan Bang Arti Muslim, Bang. Bang Arti, Anda Muslim? Iya Muslim Bang. Silakan Bang, nyalakan kamera. Ayo Iya, kita Muslim, diskusi. Bang. Baik, silakan Bang. Silakan, nyalakan kamera Anda. Ayo kita diskusi dengan baik. Bang Arti, Iya Bang. mana kameramu Bang? Ya. Mana kameramu? Nyalainnya di ini ya. Ntar dulu. Nah ini Bang ya. Oke, ya Bang Arti, ini ada 18.000 orang yang menonton di TikTok kita ini. Anda masuk lewat TikTok dan di YouTube ada 4.700 orang yang menonton, Bang. Jadi ini 20.000 orang yang menonton secara live, ya. Oke, Bang. Sedalam apa Anda mempelajari agama Islam, Bang? Oke Bang. Ya saya itu dulu pernah mempelajari Islam itu ya dari kakek saya, dari keluarga saya itu ada dulu itu dia ngarahkan saya itu mempelajari Islam itu. Tentang Islam itu ada tahapan, katanya syariat, tarekat, hakikat, marifat gitu kan ya Bang ya. Oke. Sudah sampai mana Bang mendalami agama Islam? Yang pengen saya tanya ini mungkin Bang Edis bisa jelasin nih Bang. Silakan. Ya nggak tahu Bang sampai mananya, intinya ya cuman yang mengganjal di hati saya itu istilahnya pernah saya dapat pengetahuan itu tentang manunggal kaulan yang Gusti itu Bang ya. Saya ini Tuhan tapi saya bukan Tuhan. Nah itu maksudnya gimana Bang? Saya ini Tuhan tapi bukan Tuhan, maksudnya gimana? Saya juga nggak ngerti. Kristen itu Bang berbicara manusia itu sebagai gambar. Suara kita delay teman-teman. Jadi gini Bang, manusia itu di dalam Bible itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Supaya apa? Supaya manusia itu mencerminkan ya bagaimana manusia itu mencerminkan Tuhan yang ada itu, yang menciptakan dia. Jadi makanya kita hidup di dunia ini itu sebenarnya sebagai wakil daripada dia, pengejawantahan daripada Tuhan itu sendiri. Tetapi ternyata pada prakteknya perjalanannya banyak manusia ini bukan pengejawantahan dari dia, tetapi pengejawantahan dari setan. Itulah kenapa terjadi pertumpahan darah, itulah terjadi permusuhan, itulah terjadi pertikaian seperti itu. Dan Yesus ingin mengembalikan kembali gambar kita yang dahulu kala seperti manusia waktu pertama kali diciptakan. Jadi supaya manusia itu menjadi seperti Yesus, Bang. Makanya Bible itu berbicara bagaimana supaya kita itu hidup serupa dengan dia, serupa dengan gambar Allah itu, serupa dengan Kristus.
Jadi itu misi besarnya Yesus, Bang, membuat manusia itu kembali kepada kodratnya yang sesungguhnya, yang merupakan gambar atau ciptaan dari Allah yang serupa dengan Dia. Gitu, Bang. Itu inti kekristenan. Iya, ya saya berpikir dari dulu itu apa ada kaitannya ya yang dimaksud sama manunggal kaulan Gusti itu dengan Tritunggal itu gitu loh. Karena ya mirip-mirip tapi tidak sama. Mirip-mirip tidak sama. Artinya kita hidup bersatu. Seperti kata Yesus, sama seperti kita. Ya, mereka ada di dalam saya bukakan ya, sama seperti kita yang adalah satu nih ya, Bang ya. Saya tampilkan ya, Bang ya. Cuman kalau pengertiannya yang seperti ajaran yang kejawen begitu saya tidak tahu ya, Bang ya. Karena kejawen itu bagaimana? Nih. Sebentar ya, Bang ya. Nih, saya bukakan. Ya. Nih, di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-22 ya. Tapi sebelum ke-22, saya ke pasal 21 ya. Kita mulai dulu ke pasal 21. Saya balikkan kamera saya, Bang ya. Nih, balikkan kamera saya. Nih. Saya tampilkan. Bang ya. Nih. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Dan Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Seperti itu. Jadi Bang, maksudnya begini Bang. Inti Kristen tuh gini, dulu ini menurut, jadi kita bicara dogma ya. Ini jadi kita bicara dogma. Makanya sebenarnya saya nggak terlalu suka bicara dogma karena subjektif Bang. Ini kekristenan itu dulu menurut Bible, manusia, Tuhan itu menciptakan manusia. Nah, manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Sang Pencipta. Jadi manusia itu adalah pengejawantahan daripada Sang Pencipta. Oke? Wakilnya gitulah, wakilnya dari Sang Pencipta, gambar dari Sang Pencipta itu yang tidak kelihatan, supaya untuk menguasai bumi, untuk mengusahakan dunia ini. Begitu. Tetapi manusia itu memberontak. Ini menurut dogma kekristenan. Mereka memberontak, mereka tidak lagi menjadi gambar daripada Allah itu. Mereka malah menjadi hambanya iblis. Mereka malah menjadi gambarnya iblis. Makanya mereka saling baku bunuh, saling merusak dan lain sebagainya, seperti yang terjadi dalam dunia ini sekarang. Nah, lalu muncullah Adam yang kedua, namanya Yesus. Yesus itu disebut sebagai Adam yang kedua. Nah, Adam yang pertama itu gagal. Dia gagal sebagai gambar Allah, itu dia gagal. Makanya dia mati. Tidak kekal, mati dia. Mati sampai sekarang mati, tidak kekal. Nah, lalu ada prototipe yang kedua. Ada Adam yang kedua. Namanya Yesus. Dan Yesus sempurna. Dia lakukan itu dengan sempurna. Dikatakan dia taat sampai mati. Nah, manusia-manusia ini maksudnya supaya semua menjadi seperti Yesus itu. Menjadi segambar dengan Kristus. Nah, ketika kita menjadi segambar dengan Kristus, kita menjadi ciptaan yang baru. Gitu. Seperti itu, Bang. Jadi supaya manusia itu menjadi gambar daripada dia. Seperti itu. Makanya contoh itu, Bang. Contoh, sampel manusia yang benar, yang segambar dengan Allah itu Yesus. Bukan Muhammad. Kalau Muhammad nanti wanita boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad, boleh menggauli istri-istri yang sudah diceraikan. Itu bukan gambar daripada Bapa di sorga. Itu gambarannya si anu. Nanti halal darah, pengikutnya marah. Nah, itu yang sedang saya utarakan tuh itu, Bang. Yang saya ingin omong sama seluruh umat manusia itu.
Kamu itu harus sama seperti Kristus, makanya dia harus jadi kepala kita. Tapi umat muslim malah seneng ya pengen jadi seperti Muhammad. Gitu bang. Kalau kita mencapai gambar Allah seperti Yesus, kita mencapai hidup yang sempurna. Kita akan dibangkitkan. Kita akan masuk kepada hidup yang kekal. Seperti bagaimana Tuhan Yesus masuk kepada hidup yang kekal. Makanya Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Gitu loh bang. Jadi kita itu mau kayak Yesus, on the way. Kita itu perjalanan mau seperti Yesus. Yesus menjadi sampelnya, sampel utamanya. Nah, makanya sekarang sanggup gak kita? Ya, kita berjuang seperti itu. Iya. Berdarah-darah. Yesus pun melakukan itu, berdarah-darah. Ketika Yesus disalibkan, apa kata Yesus? Jikalau diperbuat kepada pohon yang hidup, kepada pohon yang hidup aja diperlakukan seperti ini, dihinakan, ya, dicambuk, disalibkan, diperbuat seperti ini, apalagi terhadap rantai kering. Itu berbicara bagaimana Yesus saja pokok yang benar diperlakukan seperti itu, apalagi kita. Gitu. Jadi memang seperti itu, memang kita dibentuk, ditempa seperti emas, dimurnikan begitu. Dalam proses perjalanan itu memang sakit. Tapi lihat Yesus sebagai contoh, dia taat sampai mati. Nah begitu juga kita. Kita diperlakukan gak adil, begini, kita menjerit-jerit kepada Tuhan seperti seolah-olah tidak mendengar. Tapi udah dikasih tahu contohnya sama Yesus. Begitu. Dalam proses seperti itu memang jatuh bangun gitu bang. Itulah kekristenan itu bang. Seperti itu. Jadi bagaimana kita manusia bisa melawan keinginan-keinginan daging. Yang manusia yang bisa. Jadi bang, jadi cuma satu berarti bang yang manusia yang bisa melawan kematian ya bang ya. Problem dari manusia hidup itu sendiri ya bang. Ya, jadi hanya Yesus yang melawan. Makanya Yesus itu dikatakan di dalam Bible itu ada ayat yang sangat cetar membahana itu. Hai maut, di manakah sengatmu? Karena Yesus mengalahkan maut itu. Dia taklukkan kematian itu dengan cara dia bangkit mengalahkan kematian itu. Itu bukti memvalidasi semua yang dikatakan Yesus itu dapat kita pegang. Kita bisa pegang omongan Yesus. Kalau Muhammad yang cerita bang, dia sendiri di kuburan bang. Iya, dia cerita nanti di surga dapat bidadari berdada montok. Orang yang cerita aja di kuburan kok ngapain? Iya bang, jadi cerita-cerita tentang akhirat, cerita-cerita tentang kehidupan yang akan datang, kematian, hidup yang ada setelah kematian, itu menjadi omong kosong. Gitu loh. Tapi kalau Yesus yang cerita, itu bisa kita pegang omongannya, begitu bang. Seperti itu. Oke, Bang Arti. Oke, terima kasih Bang Arti ya, seperti itu. Intinya cuma itu kok, bagaimana Yesus itu menjadi kepala kita, menjadi Tuhan atau Tuan kita yang bertakhta supaya mengajari kita seperti itu. Jangan Muhammad bang. Jadi Tritunggal itu. Iya, kalau Muhammad bang, istrinya sendiri saja sudah bilang bang, istrinya Muhammad loh yang bilang, aku tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu cepat menuruti hawa nafsu. Itu istrinya yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Istrinya yang ngomong. Nah, orang muslim marah kalau dibilang begitu. Ya. Istrinya yang ngomong itu bang, bahwa aku tidak melihat Robmu itu kecuali cepat menuruti hawa nafsumu. Sehubungan dengan surat Al-Ahzab nomor 51, 50 dan 51. Wanita-wanita yang mau menyerahkan dirinya kepada Nabi, kalau Nabi suka, engkau boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Selama ini bang, kalau abang muslim, ayat itu nggak pernah dibaca terjemahannya, kan dibaca Arabnya. Setelah dibaca Arabnya,
dapat amal, dapat pahala. Coba dibaca artinya. Ditolak itu. Kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Ayat apa itu yang kamu baca itu katanya? Ternyata. Gitu Bang. Oke. Jadi harus dimakan kacangnya Bang ya, jangan dimakan kulitnya ya Bang. Iya, kacangnya dimakan jangan kulitnya. Umat muslim selama ini ngapa Bang? Selama ini dia baca Arabnya. Setelah baca Arabnya dapat pahala. Coba dibaca dia terjemahannya. Bacaan itu dibaca ditoa. Kamu boleh menggauli perempuan-perempuan yang kamu ceraikan, maka tidak ada dosa bagimu. Orang muslim dengar, apa itu yang dibacakan? Hei, ternyata ya itu memang keras teman-teman. Gini, saya harus mohon maaf ya, memang saya harus sampaikan keras, tapi itu betul loh, gitu loh. Sampaikan keras, tapi itu betul loh, gitu. Yang saya bilang itu betul. Gitu. Oke Bang ya. Oke siap. Oke. Makasih banyak Bang Edis. Sama-sama Bang Arti, sama-sama. Oke. Ya, dia muslim ya. Artinya itu teman-teman. Ya oke lah teman-teman ya. Sehubungan ini sudah jam 10 malam, teman-teman pun sudah ngantuk-ngantuk. Apalagi teman-teman kita dari Papua sudah jam 10, berarti 11, 12, jam 12 malam teman-teman. Nanti teman-teman jadi nggak tidur. Itu teman-teman bahkan udah ngorok, sudah gambar pulau. Sudah gambar pulau di bantal. Oke teman-teman, saya rasa itu saja ya teman-teman ya. Kita rehat sekali lagi teman-teman. Kalau teman-teman tergerak hati ingin mensupport perjuangan saya untuk menjawab orang-orang Islam dan mengcounter mereka. Karena kita tidak cukup hanya menjawab-jawab saja teman-teman. Kita harus juga mengcounter mereka. Ya, kita berikan bantahan, kita counter mereka juga dengan pertanyaan-pertanyaan. Teman-teman bisa support saya. Ini teman-teman, support saya di profil. Teman-teman mampir ke profil. Ya, teman-teman akan melihat nanti. Saya ajarin lagi ya teman-teman ya. Harus saya ajarin terus nih teman-teman. Gini teman-teman caranya. Nih teman-teman biar saya kasih tahu. Tapi nanti bisa di ini take down ya. Anunya bisa di take down sama YouTube. Karena kemarin saya bikin begini di take down sama YouTube. Artinya menyebarkan informasi. Nih teman-teman ya. Ketika teman-teman buka TikTok, nih ya, lihat. Nih. Nih ya teman-teman ya. Nih, saya balikkan dulu kamera saya. Nih, saya balikkan ya. Ketika teman-teman buka TikTok nih, ingat teman-teman, ada banyak sekali akun-akun palsu ya. Nih, akun asli saya itu teman-teman nih yang sedang live ini. Nih. Nah ini yang sedang live ini. Ya, dan juga yang saya follow. Saya memfollow atau mengikuti satu orang dan itu hanya akun saya. Jadi saya mohon maaf teman-teman kalau saya menghapus pertemanan, bukan berarti apa-apa. Saya hanya ingin membuat supaya teman-teman bisa lebih mudah mencari akun saya yang asli. Jadi akun saya yang asli itu hanya ada dua. Yang ini, yang 293.000 followers ini dan yang saya follow. Nah, kalau teman-teman mau berkolekte nih, kolekte, klik link YouTube saya di bawah. Nah ini. Ini kalau teman-teman klik link YouTube saya ini, tap. Nih, tap. Nah, teman-teman akan dibawa ke sebuah link YouTube. Ah, ini dia link YouTube saya. Jadi di sinilah teman-teman kalau mau mensupport nih ya, ada kolektor dan lain sebagainya. Ini saya sedang live nih di sini. Nih. Saya sedang live di sini, sebentar. Nih ya. Sebentar saya perbesar dulu ini saya nih. Ini saya sedang live. Nih. Saya sedang live di sini. Yang nonton itu nih 4.139 orang di YouTube. Ya. Nah, ini teman-teman ada tulisan berjalan nih kalau mau teman-teman World Collector. Seperti itu ya, mudah teman-teman ya. Seperti itu. Oke, saya rasa itu saja ya teman-teman ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tuh teman-teman kalau langsung membicarakan tentang support dan kolektor langsung pada bubar. Oke, saya rasa itu saja ya teman-teman ya. Kenapa teman-teman kita perlu itu teman-teman? Kita itu perlu tempat teman-teman ya. Kita perlu tempat untuk berapologetika seperti ini teman-teman. Kita tempatnya belum ada ya. Karena kita jangka panjangnya. Kalau kita hanya setahun 2 tahun nggak usah perlu tempat. Tapi karena kita jangka panjang jadi kita perlu tempat. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Shalom semuanya. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sekiranya teman-teman ya,
takut akan Tuhan selalu ada pada diri kita. Terima kasih teman-teman.